Baik, selamat sore. Kita akan mulai dulu untuk praktek terkait aplikasi ilmiah. Jadi sebelumnya kita akan berbicara sedikit terkait teori terkait aplikasi ilmiah sendiri. Nah, publikasi ilmiah itu ternyata dapat dibagi dari macam-macam jenis ya. Ada yang pertama presentasi ilmiah, kemudian yang kedua laporan hasil penelitian, buku, modul, jurnal, dan juga misalkan yang pertama itu terkait presentasi kurikulum ilmiah itu sebenarnya teman-teman melakukan pembinaan proposal hingga sembilan hasil itu adalah salah satu upaya untuk teman-teman melakukan presentasi kurikulum ilmiah yang melakukan suatu publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua ini bisa terkait sampel gitu ya. Kemudian semhas dan ujian lainnya yang terkait menseminarkan ide dan juga gagasan atau hasil penelitian dari teman-teman. Yang ketiga adalah laporan hasil penelitian. Nah, ini bisa berupa hasil skripsi atau hasil tesis. Nah, ini juga termasuk publikasi ilmiah. Adalah buku, 4 modul, 5 jurnal, dan juga 6 prosidi. Nah, tadi kita menyangkut tentang gagasan dan juga hasil penelitian ya. Jadi publikasi ini ya, dari sekian banyak berikut bisa dibagi. Yang pertama dia bisa mengkaji research article. Ini berdasarkan yang dilakukan riset yang sedangkan ada juga review. Kalau review adalah bisa kajian tertentu terkait bahasan yang diminati teman-teman, misalkan kajian tentang ya, pengaruh material, penggunaan material terhadap beberapa aplikasi, misalkan pada pemrosesan air, udara, kemudian dan juga udara dan juga mungkin pada tanah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya tidak berdasarkan hasil riset, itu bisa digunakan biasanya review bisa menggunakan ya, itu. Nah, untuk research dan juga review, nah di sini juga ada satu namanya indeks ya. Indeks. Jadi beberapa itu juga mempunyai indeks. Jadi bisa berdasarkan nasional ataupun internasional. Artinya dia gitu ya. Jadi dia mempunyai high impact. Jadi ada pengaruh impact. Jadi seberapa besar sih tulisan atau hasil riset atau kajian dari teman-teman gunakan itu dia mempunyai impact apa? Impact terhadap riset selanjutnya atau kebijakan atau akan berpedoman untuk menjadi suatu standar nasional seperti itu. Kemudian untuk jurnal dan prosidi indeksnya itu ada dua. Kalau nasional biasanya kita melihat di Sinta. Kalau misalkan internasional bisa Scopus. Ini yang paling tenar ya. Jadi nanti kita akan praktek bagaimana mencari indeks-indeks tersebut baik di Sinta maupun di Scopus. Ya, kita akan coba praktek. Yang berikut adalah contoh dari latar untuk Scopus ya. Jadi ini adalah bagaimana teman-teman bisa mencari berbagai macam jurnal yang ada di Scopus. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan namanya. Nah, di sebelah kanan ini ada author search, kemudian sources. Nah, author search itu biasanya bisa digunakan untuk tahu atau mengenal seseorang dan ingin mempelajari apa yang diteliti. Nah, bisa menggunakan author search.
Misalkan kita cek sebagai berikut. Nah, ini ada for an author profile. Jadi teman-teman bisa mengisi di dua kolom berikut, kemudian search-nya. Misalkan nama saya begitu ya. Nah, di sini kita bisa search. Nah, kemudian kita bisa mengklik di sini. Kita bisa melihat data-data yang dihasilkan oleh autor dan juga disesuaikan dengan afiliasi. Karena beberapa autor biasanya mempunyai nama yang ini ya, nama yang banyak. Ya, misalkan apa ya, ada misalkan AB ternyata afiliasinya ada banyak, ada PN, misalkan ITS dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa memilih sesuai dengan afiliasi dari autor tersebut. Nah, di sini biasanya kita lihat itu ada list dari karya-karya autor penulis, baik beliau sebagai penulis utama atau sebagai penulis pendamping. Gitu ya. Kalau dokumen ini berarti autor tersebut menghasilkan 16 dokumen. Nah, indeks ini menunjukkan, nah di sini ada keterangan setting an array metric of researchers. Jadi di sini biasanya itu adalah nilai dari banyak ini ya, inovasi impact. Jadi impact di sini H index ini tadi kan ada impactnya terhadap riset, kebijakan, dan standar nasional. Nah, kalau yang di Scopus dengan H index ini itu lebih ke indeks, ke impact, ke riset yang dijalankan oleh peneliti yang lain atau penelitian selanjutnya. Nah, kemudian kita beranjak ke sources. Nah, sources ini itu adalah cara ini ya, apa namanya, kita ngecek jurnal yang akan dituju atau misalkan jurnal yang akan kita baca. Jadi di sini ada berbagai macam informasi terkait terkait jurnal-jurnal tersebut. Jadi ya, wifi-nya nih. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita bisa ke Sinta. Nah, di Sinta di sini itu adalah ini ya, akreditasi nasional. Nah, terus untuk sebelum kita ke Scopus, sebelum kita ke Sinta, kita ke Scopus dulu ya. Scopus itu indeksnya dibagi menjadi kuartil. Jadi ada kuartil 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuartil 1 itu menunjukkan kuartil yang bagus dan dia mempunyai high impact atau impact yang tinggi. Ya. Kemudian menurun dari Q1 sampai Q4. Nah, begitu juga dengan Sinta. Sinta juga punya level ya atau tingkatan. Jadi yang paling bagus adalah Sinta 1, kemudian selanjutnya Sinta 2, dan Sinta 4 sampai Sinta 6 biasanya. Nah, Sinta ini ada banyak macamnya. Ada author, affiliation, jurnal, dan lain sebagainya. Ada Scopus, researchers, researchers ini terkait penelitian-penelitian ya. Kemudian community service terkait pengabdian masyarakat. Nah, ini itu platform yang biasanya digunakan oleh dosen ya, khusus dosen. Karena membutuhkan NIDN untuk mendaftar. Nah, di sini tadi kan ada research artikel, ada juga ini ya, review. Nah, research artikel ada review. Kemudian tadi yang poin terakhir ada jurnal dan juga proceeding. Nah, letak dari perbedaannya itu adalah cakupan bahasan. Jadi kalau proceeding itu lebih singkat dibandingkan dengan jurnal. Nah, kalau proceeding itu nah perbedaan dari proceeding sama jurnal. Kalau proceeding itu dihasilkan setelah kita melakukan seminar, entah seminar nasional atau seminar internasional. Nah, sedangkan untuk jurnal itu bisa dari seminar, bisa kita mendaftar sendiri tanpa mengikuti seminar. Ya, bedanya adalah itu. Kalau proceeding sudah pasti dari hasil dari seminar. Jadi seminar baik nasional maupun internasional. Begitupun dengan proceeding, begitupun dengan ini ya proceeding dan jurnal dia punya tingkat level atau indeks.
Nah, kalau AIP Conference Proceeding ini adalah salah satu contoh ya. Proceedingnya itu dia proceedingnya proceedingnya itu IR. Untuk yang prosedur sudah ya berbeda ya dengan jurnal. Kalau misalkan prosedur biasanya ini ya setelah seminar, tapi kalau jurnal bisa kita mendaftar sendiri atau kita bisa melewati sendiri. Dan juga bahasanya juga lebih lengkap pada yang bukan lengkap ya, lebih komprehensif. Jadi lebih detail itu kalau misalkan di jurnal. Nah, coba dibedakan ya yang disebut. Sini sudah kita coba buka untuk PDF-nya. Nah, ini jurnal biasanya jurnal yang bagus itu kalau misalkan kalau di tabel begini dia jumlahnya 10 halaman atau lebih. Maksudnya adalah eh, pembahasannya komprehensif ya dari mulai eksperimentalnya juga mulai apa namanya lengkap dari mulai detail misalkan material tersebut suppliernya dari mana, kemudian impurities atau purity, kemudian kalau misalkan preparation sendiri, nah ditulis bagaimana preparationnya atau pre-treatmentnya, nah itu bisa didetailkan atau mungkin ikut di previous work, jadi dari literatur yang sebelumnya. Nah, teman-teman harus mencantumkan literasi atau referensinya. Nah, ini wajib ya. Ini adalah salah satu cara untuk menghargai penulis. Jadi sederhana, dengan sederhana mensitasi atau mengambil referensi itu sudah menghargai dari penulis tersebut. Nah, ini adalah ini ya sudah selesai loadingnya. Nah, kita lihat dari proceeding. Nah, proceeding di sini berbeda ya. Ini sudah ini satu satu halaman satu kolom, kemudian berisikan hasil-hasil yang tidak gimana yang tidak sekomprehensif dari gitu ya, berbeda ya dari kita melihat tadi. Jadi kalau misalkan ini adalah overview dari contoh gitu ya, contoh dari proses. Jadi apakah kalau misalkan metodenya juga tidak yang di jurnal betul, jadi menyampaikan di Prasiti itu juga apa namanya metodenya juga tidak sedetail pada jurnal. Gitu. Nah, kalau di sini material, kemudian fabrications, characterizations, performance test, nah itu. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman target pada suatu jurnal indeks yang tinggi, itu kuncinya adalah performance testnya. Kalau performance test pun dilakukan, biasanya itu sulit atau peluangnya sangat kecil untuk masuk ke jurnal indeks tinggi. Kemudian karakterisasinya juga saling dibahasnya saling berkaitan karena dia tidak berdiri sendiri seperti FSM, FDIR, dan lain sebagainya itu saling menunjang gitu ya. Jadi tidak membahas sendiri-sendiri. Nah, itu adalah kontribusi penulis, bagaimana penulis menyumbangkan pemikirannya
dalam membahas dari karakterisasi tersebut. Ini komposisinya di atas sekian. Oh, dibuktikan dengan LTIR yang ada puncak serapan pada misalkan bendingnya CC dan lain sebagainya. Oh, di sini performanya bagus karena kristalnya memang tingkat kristalinitasnya tinggi. Dibuktikan dari apa? Dari XRD, kemudian dari morfologinya dari sel dan lain sebagainya. Dan itu saling berkaitan gitu ya. Nah, nah ini kalau misalkan jurnal hard index yang tinggi itu biasanya mencantumkan performance test. Nah, performance test ini equation-nya dari mana, Bu? Nah, teman-teman bisa mengambil equation yang sudah terpercaya, misalkan dari buku boleh, dari jurnal boleh. Nah, asalkan tetap ya di apa namanya disesuaikan satuan-satuannya. Misalkan oh ini membrane areanya pakai sentimeter kuadrat misalkan. Oh di sini ya harus LMH-nya ya harus sentimeter bukan meter gitu ya. Jadi ya diperhatikan. Even teman-teman memakai rumus dari jurnal-jurnal. Oke, jadi lihat impact-impact gitu ya. Result, ya ini result and discussions. Sudah ini ya karakterisasinya. Nah, conclusion. Nah, conclusion di sini teman-teman tidak hanya summary result, but unit give future outlook. Jadi intinya kayak misalkan ada summary dari characterization and performance, teman-teman bisa menyumbangkan ide untuk perkembangan dari penelitian selanjutnya. Misalkan, oh this finding misalkan menemukan bahwa performanya ini bagus di hidrofilik. Nah, ini cocok nih. Misalkan untuk pemisahan air dan minyak dan lain sebagainya. Itu silakan bisa dimasukkan ke dalam review jadwal atau biasanya terletak di paling bawah konklusi. Nah, ini seperti ini. This finding could potentially benefit and improve the sustainability of large-scale productions of polyamide TFC membrane for the simulations. Nah, ini adalah this finding ini bisa potensial benefit ya. Tadi kan untuk apa namanya membran desalinasi juga. Jadi bisa merekomendasikan ke penelitian selanjutnya. Misalkan, oh ini perlu dilakukan pengembangan pengujian di bagian area ini untuk memperkuat atau nanti menuju eh, ke area standarisasi produk. Itu silakan bisa dicantumkan. Jadi informasi-informasi komprehensif itu bisa diperoleh biasanya lebih banyak dari di jurnal daripada di prosedur. Oke. Nah, di sini adalah saya mengenalkan Simago JR ya. Simago JR ini untuk menunjukkan bahwa oh ini jurnalnya biasanya kita lihat itu aman alias tidak predator, artinya bukan abal-abal gitu ya. Jadi kalau Simago ini biasanya certified untuk Scopus Index. Tadi kan kita ini ya, ada Scopus, ada Sinta. Nah, kita cek nih, ini jurnal apa sih? Nah, ini misalkan jurnal Advanced Membranes. Kita cek di sini. Nah, ada ya. Jadi dia biasanya di sini terindeks Scopus. Nah, kita bisa lihat nah, indeksnya 13. Nah, indeks tadi menunjukkan apa? Menunjukkan juga impact-nya ya. Jadi impact-nya masih rendah. Masih rendah. Tapi di sini termasuk I1 ya dari kelasnya Evans Membranes. Di sini dia memiliki impact. Jadi kalau dia ikut kelompok yang bukan istilahnya ini ya, yang dewa-dewa istilahnya ya masih masih baru gitu. Makanya dia ikut di kuartil 1. Nah, bisa dilihat di sini ada SJR-nya 1,35 gitu. Dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini di jurnal. Oke, sekian. Terima kasih. Nanti kita akan coba untuk
ini ya, find jurnal dan juga cara untuk mengunggah dari jurnal tersebut.